Sudah, Ibu. Oke, saya mulai share screen aja ya. Ini kuliah terakhir. Hari ini nanti tentang sitostatika atau obat kanker ya, obat kemoterapi. Oke, saya. Oke, eh, sudah terlihat share screen-nya. Masih loading, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, nah ini dia. Handling sitostatika. Nah, sitostatika itu apa? Obat kanker ya, atau kemoterapi. Kenapa kok butuh perhatian khusus atau dibedakan? Karena sitostatika ini kalau handlingnya tidak sesuai dengan merugikan petugas dan juga merugikan pasien. Apa itu definisi dari sitostatika? Yaitu obat yang mengandung bahan kimia beracun untuk sel dan dia itu mencegah replikasi sel atau mencegahnya sel sehingga selnya mati. Obat-obat sitostatika digunakan untuk membunuh sel kanker. Jadi yang dibunuh itu bukan semua sel ya, tapi memang kadang memang ada efek samping sel-sel lain ikut ikut mati. Tapi dia sebetulnya targetnya spesifik, dia itu mencegah replikasi atau mencegah tumbuhnya sel-sel kanker. Obat-obat sitostatika merupakan obat-obat yang high alert atau obat yang perlu diwaspadai. Namanya high alert ya. High alert itu artinya obat yang perlu diwaspadai. Karena sering menyebabkan kesalahan serius atau sentinel. Dan sitostatika itu merupakan obat yang berisiko tinggi menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan. Artinya dia sering muncul efek samping ya berarti ya. Obat sitostatika ini memiliki resiko tinggi. Sebentar. Mana ini? Oke. Nah, resikonya apa? Nah, ini slide ini menunjukkan resikonya obat-obat sitostatika pada petugas yang menghandlingnya. Ini kalau dari penelitian dilaporkan 2 dari 10 perawat mengalami keguguran ketika handling sitostatika. Nah, karena sebetulnya memang obat-obat sitostatika ini dia memiliki toksisitas ke organ. Terus contohnya ini ada di ginjal, paru, sama liver ya. Terus hair loss. Kenapa kok bisa rontok rambutnya? Ya karena sel-sel apa itu akar rambut, kutikula rambutnya itu em, dia terdampak juga karena obat-obat sitostatika. Jadi sel-selnya itu mati, akhirnya rambutnya rontok. Terus buat alergi, terus skin rash, kemerahan, terus kerusakan kromosom. Nah, ini yang berbahaya. Kerusakan kromosom, terus dia juga bisa bikin kanker karena paparan toksiknya ya. Terus birth defect, cacat lahir, dan juga abortus ya. Terus sama infertilitas. Makanya untuk melakukan pencampuran sitostatika atau handling sitostatika itu butuh perhatian khusus. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe dari exposure ke petugas, mulai dari penerimaan ya, ketika kita menerima obat-obat sitostatika. Obat terus
cleaning, membersihkan, transport, transport baik transport eh, obat ke apotek atau dari apotek ke ruang pelayanan. Terus penyimpanan, makanya penyimpanan itu juga disendirikan untuk sitostatika. Kemudian disendirikan dan ditandai ya kalau untuk penyimpanannya. Terus compounding, nah ini ketika handling. Terus dispensing, administering ini juga rentan terjadi exposure, pasien care, terus spill, tumpahan, disposal, pembuangan sisa, sama managing sampahnya. Nah, nah ini adalah sumber-sumber dari paparan ke petugas. Nah, paparannya itu melalui apa? Dermal, kulit ya, terus mucosal absorption, mukosa, kelenjar mukosa, ya dari hidung, dari mulut, terus mata, inhalasi, injeksi, sama ingestion, kalau tidak sengaja tertelan. Nah, guideline yang kita pakai untuk pedoman handling sitostatika, otomatis kalau sitostatika ini ya, sterile product, pakai USP General Chapter 797, sama hazardous atau cytotoxic drug, pakai USP 800. Nah, sebetulnya obat-obat kanker sitostatika itu memang penting ya untuk pasien karena untuk menurunkan angka mortalitas dan morbiditas ya. Tapi tidak kalah pentingnya adalah keamanan untuk petugasnya sendiri, keamanan untuk kita. Nah, keamanan adalah hal yang nomor satu untuk petugas. Nah, meskipun kita nanti bisa menolong pasien, tapi kitanya sendiri jadi terpapar, terus menyebabkan beberapa kerugian, nah itu juga tidak diinginkan ya. Makanya kita harus hati-hati dalam hal menyimpan obat-obat sitostatika ya, dalam hal distribusi, terus resepnya ini harus sesuai dengan pasien, terus pemberian, penyiapan, pencampuran, dan menangani bila ada tumpahan. Dan juga limbah-limbahnya tidak bisa dicampur dengan limbah obat yang lain. Ruang penyiapan dan pencampuran obat harus tersentralisasi di suatu restricted area yang memenuhi standar. Jadi, untuk melakukan handling sitostatika, untuk menyiapkan dan mencampur obat-obat sitostatika itu harus terpisah dengan area lain. Tidak boleh jadi satu di apotek dengan pelayanan obat yang biasa ya. Kemudian, kemudian dia memenuhi prinsip dan tujuan untuk keamanan dan kualitas. Keamanan untuk petugas dan lingkungan. Ini membutuhkan teknik dan skill yang sudah melakukan pelatihan ya petugasnya. Terus APD-nya tentu saja beda ya dengan penyiapan obat steril yang biasa. Sama, nah mencampurnya harus di BSC, Biosafety Cabinet ya. Terus dan di clean room, tidak boleh di eh, tempat terbuka ya. Terus kualitas ini nanti banyak. Kita harus bisa menjamin kualitas obat-obat sitostatika yang sudah kita campur. Nah, ini kualitasnya. Kualitasnya terdiri dari sterilitas. Sterilitas obat otomatis kalau kita memasukkan obat secara intravena itu harus steril, bebas mikroba. Ini ditentukan oleh teknik aseptis bagi petugasnya, terus dicampur di BSC dan clean room. Kualitas juga ditentukan oleh tujuh benar, ini benar pasien, benar obat, benar benar dosis, nah benar yang lain ya. Kemudian stabilitas ditentukan penyimpanan, penyimpanan ketika produknya sudah jadi, disimpannya di mana, misal di suhu ruangan bisa atau harus di suhu lemari es. Ke- Terus penyimpanannya harus terhindar dari cahaya atau boleh terkena cahaya. Kelarutan ini untuk pemilihan jenis pelarut dan juga volumenya dan kompatibilitas. Kompatibilitas itu nggak hanya dengan pelarut ya, tapi dengan kayak sepetnya atau bagnya infus itu. Nah, eh,
checking prosedur sebelum melakukan handling sitostatika, sebelum mencampur ya. Yang pertama ada verifikasi klinis, ini artinya memverifikasi klinisnya pasien. Kita memverifikasi profilnya pasien, BSA-nya, body surface area ya, karena memang kalau obat-obat sitostatika itu selalu disesuaikan dengan body surface areanya pasien. Kalkulasi dosis, karena dosisnya masing-masing pasien akan berbeda sesuai dengan berat badan, terus fungsi tubuhnya juga, kondisi tubuhnya juga. Terus supportive medication, mungkin butuh obat-obat premedikasi dan sebagainya. Terus fungsi organ dari pasien, misal fungsi ginjalnya turun atau fungsi livernya turun, maka pasti nanti untuk dosis sitostatikanya akan berbeda. Preparation check, apa yang dilakukan, yaitu pengecekan bahannya. Kemudian validasi, terus yang terakhir adalah eh, ngecek environment-nya atau lingkungannya. Preparation check, ini kebenaran obat dan volume, harus dijamin kebenaran obat yang di-handling. Volume dihitung dan dicek, ini bisa pakai rumus atau bisa pakai aplikasi. Kemudian pemeriksaan bahan obatnya, maksudnya ya, diperiksa labelnya, nama obat dan dosis, jumlah dan kemasan dalam vial atau ampul, jenis, volume cairan, dan kemasannya. Nah, itu perlu dicek. Kemudian penyiapan, nama obat dan volume yang dimasukkan ke plabot. Plabot itu kayak infusnya ya. Apa itu bagnya infus itu loh. Harus dicek secara visual oleh apoteker. Kemudian pemeriksaan visual produk. Ini dilihat ada enggak partikelnya, terus clarity-nya, warnanya ada perubahan atau enggak, dan dicek lagi pelabotnya ada yang botol atau enggak, ada yang bocor atau enggak. Persiapan, persiapan pasien, identifikasi pasien dan riwayat terapi, inform consent, dan psikologis. Karena obat-obat sitostatika ini, tadi yang di awal tuh ya, dia adverse reaction-nya banyak. Jadi kita harus menginfokan ke pasien beberapa kemungkinan efek samping yang bisa terjadi, sehingga pasiennya sudah siap secara psikologis. Persiapan alat dan obat, cek diagnosa pasien, tujuan terapi, dan detail regimen atau protokol kemoterapi. Dan peralatan untuk mengoplos ya. Identifikasi obat kemo, nama, dosis, expired date, dan lain sebagainya. Perhitungan dosis, memuat body surface area tadi, berat badan, rute dan lama pemberian, dan yang paling penting, waktu antara persiapan obat dengan pemberian sedekat mungkin. Jadi kita harus bisa memprediksi nih, obatnya nanti masuk jam berapa, kan biasanya sudah dijadwal tuh sama perawat ya. Kita harus mempersiapkan obatnya ini atau mencampur obatnya ini eh, sedekat mungkin. Jadi jangan sampai obatnya itu nandon lama di ruang perawatan, nanti bikin tidak stabil atau malah bikin pajanan. Terus saat pemberian diberikan pada jam kerja. Kenapa? Karena kalau pada jam kerja itu kan petugasnya banyak ya. Jadi kalau ada terjadi apa-apa, kemungkinan efek samping itu penanganannya nanti cepat. Kecuali regimen yang diberikan jangka panjang atau kontinu, jadi kayak lebih dari 5 jam seperti itu atau 6 jam kontinu. Tersedia peralatan dan obat-obat emergensi ini untuk antisipasi kalau terjadi misal anafilaktik shock ya. Jadi butuh obat-obat emergensi nanti. Akses vena, hmm, ini dipakai vena yang bagus, tidak ada gangguan sirkulasi dan dihindari, eh sorry, dan dihindari melalui vena fosa antekubital dan tungkai bawah karena venanya kecil. Obat-obat yang bersifat vesikan, jadi nanti obat-obat kemo itu ada yang sifatnya vesikan ya, tidak boleh diberikan distal dari vena yang diakses dalam 2 jam terakhir. Jadi harus vena baru.
Selalu pastikan kanul masuk ke dalam vena dengan pemberian 20-30 mili NaCl. Jadi dibilas dulu. Terus aspirasi darah tiap 2-4 mili injeksi bolus. Nah, ini sesuai dengan guideline dari NHS ya. Terus lama pemberian sesuai dengan karakter obat. Jadi kalau obatnya bersifat vesikan, nah jangan diberikan eh, ini misal contoh kalau obat-obat vesikan pemberiannya cepat kurang lebih 10 menit bersamaan dengan mengalirnya cairan infus dan jangan diberikan langsung. Jadi harus bareng sama cairan infusnya. Misal pakai 3-way gitu ya, atau 3-way atau 2-way atau Yeside gitu. Infusnya itu ada cabangnya gitu. Obat-obat yang memiliki efek samping langsung atau potensi reaksi hipersensitivitas, tadi yang saya bilang alergi yang bisa bikin anafilaktik shock itu tadi, dia diberikan secara bertahap, jangan langsung nanti kaget dia bisa muncul tuh anafilaktiknya. Tiap selesai pemberian obat atau di antara obat satu dengan obat selanjutnya, dilakukan flush dengan 50-100 ml cairan infus yang sesuai yang dipakai oleh pasiennya. Gunanya apa kok di flush? Ya supaya kontak kontak si obat sitostatiknya sama venanya itu tidak terlalu lama, jadi di flush biar segera masuk. Pemberian obat-obat vesikan yang kontinu hanya melalui vena sentral, tahu ya vena sentral ya, vena yang ya vena sentral, venanya besar. Kalau vena yang perifer-perifer itu venanya kan kecil, kayak kayak di antekubital itu kecil. Vena sentral tuh biasanya di sini, di mana ini ya, di dekatnya tulang yang di bawah leher atau di paha seperti itu. Nah, ketika memberikan obat-obat kemo, hendaknya kalau misalnya mau dibarengin sama obat yang lain, hendaknya melalui YSID ya, jangan langsung dicampur. Kalau bisa, malah jangan jangan pakai YSID. Maksudnya tunggu aja sampai obat kemonya selesai baru dimasukkan obat yang lain. Karena kalau melalui YSID nanti kita harus memperhatikan kompatibilitasnya. Urutan pemberian obat-obat kemo. Nah, kalau obat kemo itu kan biasanya sekali pengobatan itu kan nggak hanya satu jenis ya, biasanya kombinasi 2 atau 3 gitu, berurutan. Nah, ini ada urutan pemberiannya. Obat vesikan diberikan pertama saat jalur infus masih baik. Kenapa? Karena tadi ya kalau vesikan diberikan, kalau misalnya vesikan diberikan ketika sudah terpakai venanya, nah itu nanti cenderung cepat rusak nanti venanya. Obat golongan taksan diberikan sebelum golongan platinum, kemudian oksaliplatin dan leukovorin diberikan sebelum fluorouracil. Golongan vinca alkaloid hanya untuk rute intravena. Terus golongan antibodi monoklonal ini rentan terjadi reaksi hipersensitivitas. Kenapa? Ya karena dia itu antibodi monoklonal ya, jadi rentan terjadi hipersensitivitas. Makanya tadi kita harus siap troli emergensinya. Pantau efek samping dan pantau jalur infus. Jadi eh, dimonitor terus tuh jalur infusnya rusak atau enggak venanya. Premedikasi ini dilakukan 6-12 jam sebelum kemoterapi. Gunanya untuk apa? Supaya meminimalisir kemungkinan efek samping mual atau alergi hipersensitivitas. Pakainya apa? Kalau 6-12 jam sebelum kemoterapi dikasihnya dexamethasone 20 mg per oral. Ingat ya, 20 mg ini high dose dexanya. Kalau kalian misal kayak cuman apa ya, dexa itu biasanya jadi tenggorokan, batuk, paling deksanya cuman berapa tuh? 0,5 kan ya? 0,5 apa 0,75 tuh satu tablet. Terus 30-60 menit sebelum kemoterapi pakainya dexamethasone 20 mg IV, diphenhydramine 50 mg IV, simetidine 30 mg IV, atau ranitidine 50 mg IV. Jadi paket lengkap dexa, dipen, sama rani masuk semua sebelum kemo. Nah, dalam rangka mencampur obat-obat sitostatika oleh farmasi, eh, harus melakukan aseptic dispensing untuk menjamin sterilitas. Di slide yang sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya kan sudah dibahas ya. Untuk menjamin sediaan tersebut tetap steril, kita selain kita mencampurnya dalam ruang steril, dalam LAF atau BSC, kita juga harus melakukan teknik aseptis.
Nah, khusus untuk sitostatika dicampurnya di mana? Di biolo biological safety cabinet ya, biosafety cabinet sama aja disingkat ya. Kemudian ada proteksi terhadap operator atau petugas ya, operatornya petugas boleh TTK atau apoteker. Proteksinya apa ya? PPE. PPE-nya itu ya biologi safety cabinet itu tadi. Sama APD yang sesuai. Kayak misal eh apa ini bajunya, apronnya itu tidak dari bahan yang menyerap. Kemudian sarung tangannya double, pakai Google juga seperti itu. Peran farmasi apa dalam handling sitostatika? Memeriksa protokol sebelumnya, ini kita untuk persiapan pasien itu tadi ya. Menghitung luas permukaan tubuh atau BSA. Sama ya, kalau LPB itu bahasa Indonesia, kalau BSA itu bahasa Inggris. Body surface area, luas permukaan badan. Memeriksa dosis, ini dipertimbangkan hasil labnya pasien, protokol terapi, dan kemungkinan terjadinya efek samping. Hasil lab itu ya termasuk fungsi fungsi organ tadi ya. Nah, kadang itu kita perlu mengecek lagi, mengcross check lagi dosis yang diberikan oleh dokter. Dosisnya tersebut sudah sesuai atau belum jika dilihat dari kondisinya pasien. Oh, jangan-jangan pasiennya ada penurunan fungsi ginjal. Oh, jangan-jangan pasiennya berat badannya turun. Oh, jangan-jangan pasiennya livernya fungsinya turun seperti itu. Nanti juga akan mengubah dosisnya. Memeriksa urutan pemberian obat. Tadi ya, fisika diberikan dulu. Memeriksa jenis dan volume pelarut, menghitung konsentrasi akhir, memeriksa cara dan lama pemberian. Cara pemberian itu iya pakai IV atau IM, nggak mungkin ya IM. IV sentral atau IV perifer bisa. Lama pemberian itu durasi pemberiannya itu berapa lama. Dan tanggal kadaluarsa, memeriksa tanggal kadaluarsa dari obatnya. Ini ada contoh form penyampuran obat sitostatika. Di situ kalian bisa lihat lebih rinci ya daripada resep biasa. Di situ ada berat badan, tinggi badan, luas permukaan badan, terus ada nama obat apa aja yang harus dicampur, cara pemberian, cara infusnya pakai apa, volumenya berapa, jumlah obat yang diambil. Nah, lebih rinci. Nanti kita menentukan juga BUD-nya. Di sini judulnya waktu kadaluarsa atau BUD ya. Kalau suhu kamar, BUD-nya berapa menit. Kalau suhu lemari es, berapa menit. Kalau terlindung cahaya, berapa menit. Ini contohnya dari Rumah Sakit Sutomo. Nah, ini ada gambar nih, ruang produksi. Di sini ada, kalian bisa lihat nih, ada meja kursi. Ini untuk ruang persiapan ya. Tadi kayak ngecek luas permukaan tubuhnya, terus habis itu ngitung dosisnya, seperti itu. Sorry. Nah, baru di sini nanti ada ruang sterilnya. Nah, ini sudah masuk di area administrasi ya. Ruang transfer persiapan sebelum pencampuran sitostatika. Pencatatan jenis dan volume pelarut, pencatatan etiket dan tanggal kadaluarsa dimasukkan ke dalam transfer box nanti di sini. Jadi ini orangnya nggak boleh masuk nih, nggak boleh langsung masuk, tapi ininya apa kertasnya aja yang boleh masuk ke sini lewat transfer box ini. Ini ada ruang pencampuran, ditulis sih ya, ada ruang handling sitotoksik, terus ini BSC-nya. Dilihat di sini ada pelindungnya nih BSC-nya supaya udaranya nggak keluar, nggak ke arah petugas. Ini APD-nya, ini gambarnya BSC. APD-nya itu tertutup rapat pakai topi juga dia nih double, terus apronnya tidak dari bahan yang bisa menyerap, tidak dari linen ya yang jelas. Nah ini ketika mencampur dia. Ini obatnya sudah tersedia semua di sini. Ya pakai sarung tangan double seperti itu. Ini ada golongan sitostatika berdasarkan akibat ekstravasasi. Ada golongan vesikan, ini artinya obat-obat yang menyebabkan kerusakan jaringan. Kerusakan jaringannya berupa apa? Blistering, bendol-bendol isinya air ya. Kayak kalian kalau kena air panas gitu ya, itu kan bendol gitu ya, bendol ada isinya air di bawah. Tisu nekrosis, nekrosis jaringan, iritan,
menyebabkan rasa sakit di tempat injeksi atau sepanjang vena dengan atau tanpa inflamasi. Ini bisa timbul ulcerasi atau tisu nekrosis bila dalam volume besar. Jadi urutannya yang paling bahaya itu vesikan, kemudian iritan, sama yang terakhir yang nggak berbahaya itu ada non-iritan. Ini jarang sekali menyebabkan kerusakan jaringan bila terjadi ekstravasasi. Ini gambarnya nekrosis jaringan. Bagaimana menangani ekstravasasi? Stop, hentikan dulu. Si obat kemonya, aspirasi, aspirate, disedot, cairannya sudah masuk ke vena. Elevate, dinaikkan dulu itunya, aksesnya. Misal kalau di tangan, ya tangannya dinaikkan. Kompresnya pakai apa? Air hangat, bukan ya, air dingin. Kalau air hangat nanti efeknya malah lebih parah, nanti gosong semua. Konsul ke dokter, langkah selanjutnya apa? Terus terdokumentasi, harus didokumentasikan. Ini obat apa yang menyebabkan ekstravasasi? Harus didokumentasikan. Supaya nanti tidak terulang lagi. Ini ada beberapa golongan obat-obat yang vesikan. Terus, nah jangan khawatir. Meskipun mereka itu vesikan, dia ada antidotnya atau apa ya antidot itu? Penawarnya. Kalau misalnya klorambusil ini pakai larutan tiosulfat dengan 8,4 cc Aquades. Disuntikkan secara intravena ke area yang ekstravasasi. Beri kompres dingin. Jadi otomatis kalau misalnya di apotek menyediakan obat-obat kemoterapi yang fisikan ini, kita juga harus menyediakan antidotnya. Terus ini ada antibiotik, ini yang tadi antibiotik atau antibodi monoklonal tadi ya. Nah, ini biasanya seringnya efek sampingnya eh, adalah alergi ya. Makanya antidotnya adalah steroid, hidrokortison, dexamethasone, atau topical DMSO. Vinca alkaloid, contohnya vinblastine, vincristin, ini pakai hyaluronidase karena ini sering banget nih, vesikan banget si vinca alkaloid ini. Pakai hyaluronidase, disuntikkan secara SC ya, di kulit berarti di bawahnya, bukan di kulit ya, subkutan, di bawahnya kutan ya. Terus kemudian dikasih kompres hangat kalau yang vinca alkaloid ini. Kalau yang lain tuh pakai air dingin. Terus ada yang untuk antidot lokal, untuk donorubicin, mitomycin, yang antibiotik tadi, dikasih ice pack, kompres dingin ya. Untuk pemberian obat-obat kemo yang vesikan, berikan dalam mini bag, hanya untuk intravena. Kalau diberikan rute lain, dia fatal. Terus kalau misalnya IV bolus, dia sangat mengiritasi, makanya harus ini ya, bukan jangan bolus ya, tapi continuous, pelan-pelan juga. Pemberian obat-obat sitostatika hendaknya melalui vena sentral yang bersifat vesikan. Bila sebagai continuous infusion jangan diberikan di vena perifer tapi melalui CVC. CVC ya sama ya tadi ya. Central Venous Access. Jadi pakai akses vena sentral. Memang kalau akses vena sentral itu tidak bisa dibuat oleh perawat. Artinya perawat nggak bisa bikin akses vena sentral ya. Ya biasanya bisa bikin akses vena sentral itu dokter anestesi atau dokter bedah torak kardiovaskular. Tadi sudah ya, kalau ada banyak obat kemo yang diberikan dulu adalah obat-obat kemo yang bersifat vesikan. Obat kemo yang bersifat vesikan diberikan dengan volume yang lebih kecil, kemudian dibilas dengan PZ. Urutan pemberian vesikan, umumnya vesikan itu diberikan dulu. Kalau kondisi venanya masih bagus, vena tidak ada iritasi, dan kemungkinan penurunan integritas vena kecil. Jadi kemungkinan kerusakan venanya kecil. Nah, tapi kalau misalnya vesikannya sangat mengiritasi dan dapat membuat vena menjadi rapuh, vesikan atau obat-obat yang vesikan dan iritan diberikan terakhir. Karena ya nanti kalau misalnya diberikan dulu,
Nanti venanya udah rapuh, mau dimasukin obat yang lain nggak bisa. Seperti itu. Gejala ekstravasasi obat bisikan kemo. Kenapa kita harus tahu? Karena kita kan tadi tugasnya juga untuk memonitoring ya, pantau kemungkinan efek samping. Kita tanya ini pasiennya sering-sering tanyain, ada muncul rasa sakit nggak ketika obatnya masuk? Rasa terbakar, atau mungkin bengkak, atau cekit-cekit, atau mungkin kemerahan, atau kita bisa memeriksa sendiri, ada cairan yang merembes nggak di sekitar akses intravenanya, di sekitar kanulnya itu ya. Terus kehilangan blood return, atau penurunan IV flow rate. Jadi awalnya tetesannya cepat, terus jadi tetesannya pelan-pelan. Nah, itu tanda-tanda kerusakan vena. Ketika pemberian melalui vena sentral, kita harus memeriksa portnya. Portnya pastikan tidak bocor. Terus untuk memastikan eh, aksesnya bagus atau enggak, kita kasih PZ 25 sampai 100 mili di kayak di flus gitu ya. Ada bengkak atau enggak, atau ada rasa sakit. Jadi kalau misalnya enggak ada bengkak, enggak ada rasa sakit, berarti bisa dipastikan venanya bagus. Nah, ini ada penghitungan dosis untuk karboplatin ya, dengan rumus Calvert. Dosis karboplatin ini pakai AUC kali GFR ditambah 25. Udah tahu ya rumusnya GFR ya, pakai Cockcroft and Gold. Jadi tentu saja eh, karboplatin ini selalu disesuaikan dengan fungsi ginjalnya masing-masing pasien. Terus kalau eh, obat-obat berdasarkan luas permukaan tubuh ada bleomycin sama asparaginase. Kalau trastuzumab ini berdasarkan berat badan. Dia ada siklus 1, siklus 2, atau mingguan. Kalau siklus 1 dosisnya 8 mg per kilogram berat badan, siklus 2 dan seterusnya 6 mg per kilogram berat badan. Kalau misalnya dia pakai mingguan, seminggu sekali dia kemonya, dosisnya 4 mg per kilogram berat badan. Nah, tadi sudah ya di depan tadi, ada persiapan pasien, itu kita mempersiapkan eh, pengecekan kondisinya pasien, fungsi organnya, hematological toxicity, terus liver toxicity, sama renal toxicity. Jadi kayak fungsi ginjal, fungsi liver, sama kondisi hematologinya. Kalau ada penurunan fungsi, maka dosisnya butuh disesuaikan. Khususnya untuk obat-obat ini berikut, ada karboplatin, cisplatin, siklofosfamid, methotrexate, mitomycin. Kalau misalnya ada fungsi ginjal yang turun, berarti eh, ini kan mereka utamanya dieliminasi oleh ginjal. Jadi kalau misalnya ada fungsi ginjalnya turun, berarti dosisnya mereka juga turun. Kalau fungsi heparnya turun, ditandai dengan peningkatan enzim hepar atau SGOT SGPT-nya meningkat. Ini ada obat paklitaxel sama docetaxel yang diperlukan penyesuaian dosis. Terus kalau bilirubinnya yang meningkat, ada beberapa obat yang butuh disesuaikan, doxorubicin, etoposide, 5-FU, methotrexate, vinblastine, vincristin. Nah, eh, ketika pemberian ketika pemberian obat sitostatika penting dilakukan yang namanya intravena hydration karena untuk mencegah efek samping nefrotoksik, itu adverse effect ya. Mempertahan Fungsinya untuk mempertahankan aliran darah ke renal, terus produksi urinnya juga supaya tetap bagus. Ini digunakan untuk obat-obat sitostatika high dose cisplatin, methotrexate, dan siklofosfamid. Kalau yang high dose cisplatin ini selain dikasih hidrasi intravena ya, pakai infusnya masing-masing, ditambah KCl dan MgSO4 atau mannitol.
Stabilitas, untuk menjamin stabilitas apa yang perlu dilakukan? Sitostatika tidak dapat diberikan bersama, tidak boleh dicampur ya. Makanya untuk antisipasinya diberikan melalui tangan kanan atau kiri kalau misalnya mau dipakai bersamaan. Misal tangan kiri pakai oksaliplatin, tangan kanan dipakein leukovorin. Terus doxorubicin, etoposide, vincristin dapat dicampur dalam satu bag yang polyvalent, namun epirobicin tidak bisa. Terus docetaxel hanya stabil dalam 4 jam. Nah, itu tadi makanya kita harus memperhitungkan kapan waktu penyuntikannya, kapan waktu pemberian si sitostatika supaya kita bisa mengira-ngira kapan kita harus melakukan pencampuran karena nanti mempengaruhi stabilitasnya kayak misal docetaxel ini. Dia hanya 4 jam stabilnya. Terus pelarutnya tidak semua obat sitostatika dapat dicampur dengan normal salin. Ada beberapa obat yang tidak pakai normal salin. Misal oksaliplatin dalam D5, dextrose 5%, bevacizumab pakai normal salin. Terus hindari penggunaan tutofusin sebagai pelarut. Tutofusin itu dia ada proteinnya, ada kalorinya ya. Nanti semakin pekat ya, osmolaritasnya semakin tinggi. Tadi sudah di awal ada yang namanya premedikasi, ada dexamethasone, ada diphenhydramine, ada ranitidin. Paklitaxel ini sering terjadi hipersensitivitas. Bisa juga menyebabkan anafilaktik shock. Maka dilakukan premedikasi dulu sebelum pemberiannya. Namanya aja premedikasi, berarti diberikan obat dexamethasone, diphenhydramine, sama ranitidin sebelum paklitaxelnya masuk. Oke, udah selesai untuk kuliah sitostatika. Jadi intinya untuk kuliah sitostatika itu farmasi perannya mulai dari penyiapan ya. Penyiapan itu artinya kita kayak screening pasien, screening bahan, screening alat, kemudian handlingnya mulai dari teknik aseptis dan APD-nya, kemudian lupa tadi yang persiapan pasien belum ya, persiapan pasien mulai dari ini ya fungsi organ tubuhnya, terus berat badan, luas permukaan tubuh, dosisnya sudah sesuai atau belum, terus handlingnya menentukan pelarutnya apa, volumenya berapa, nanti konsentrasinya berapa, diberikan melalui vena sentral atau perifer, terus distribusinya, ngirimnya ke ruang perawatan, menentukan BUD-nya tentu saja ya. Dan yang terakhir jangan lupa adalah memonitoring, memantau kemungkinan terjadinya efek samping dan tindak lanjutnya apa ketika terjadi efek samping tersebut. Panjang ya prosesnya ya. Makanya biasanya kalau kemo atau onkologi ya, ruangan onkologi itu terpisah dengan ruangan lain dan dia jadi satu semuanya. Mulai dari ruang perawatannya dan ruang pencampuran obatnya itu jadi satu. Tidak disarankan untuk jauh-jauh seperti itu. Jadi nanti akan mudah apotekernya itu memantau mulai dari penyiapan obatnya, pembuat terus distribusi sampai ke monitoring pasiennya. Oke, yang ditanyakan untuk kuliah hari ini Belum ada, Ibu. belum ada ya. Nanti yang sitostatika masuk ujian. Ujiannya kapan, Mbak Elvia? Dari Rabu tanggal 19 November, Ibu. Oke, tanggal 19 November hari Rabu. Jam berapa, Mbak? Jam berapa, Mbak? Jam 7.50 sampai 9.30, Ibu. Oh, pagi ya, jam 7 ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kuliahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya.